Hari ini adalah awal hari pertama ujian tertulis berbasis komputer yang dilaksanakan oleh LTMPT di seluruh Indonesia. Dan di Universitas Sumatera Utara ada 37.387 peserta yang ujian di sini. Jadi ujian ini berlangsung dua sesi. Sesi pertama hari ini sampai dengan tanggal 23, dan nanti sesi kedua tanggal 28 sampai tanggal 3 Juni. Dari 37.307 itu alokasi yang ada di Universitas Sumatera Utara itu untuk UTBK ini adalah 2.424 kursi. Jadi ujian berlangsung selama dua sesi pagi dan sesi siang hari. Seperti itu. Untuk jurusan terfavorit tahun ini apa, Pak? Jurusan favorit tahun ini apa, Pak? Kalau melihat tren yang lalu di Soshum, di sosial humaniora itu, yang jurusan favoritnya ada di ilmu komunikasi, Fakultas Hukum, Manajemen, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sementara kalau yang di Saintek, Sains dan Teknologi itu ada Fakultas Kedokteran tetap, kemudian Farmasi ya, dan Fakultas Kedokteran Gigi. Terbanyak tahun ini prodi apa, Pak, yang mendaftar? Nah, kalau dilihat dari skemnya ini, jadi kalau dibagi tiga dia dari daftar peserta itu yang memilih Saintek itu lebih banyak, ada sekitar 17.000 lebih. Sementara di Sosum sekitar 14.000, campuran itu sekitar 3.000 lebih, seperti itu. Ujian berlangsung sampai tanggal berapa? Ini sesi pertama dia sampai tanggal ini tanggal 17 ya, sampai tanggal 23. Sesi kedua nanti tanggal 28 mulai lagi sampai tanggal 3 Juni. Apa aja, Pak? Diumumkan di pengumuman tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh LTMPT. Apa aja persyaratan yang harus dibawa, Pak? Nah, sebenarnya kalau syarat-syarat itu seperti yang ada di dalam pengumuman resmi sudah diketahui oleh anak-anak ini semua, berkaitan dengan identitas mereka ya, lulusan, ijazah dan seterusnya itu ya, dan surat keterangan bagi mereka yang belum memiliki ijazah dan seterusnya. Jadi kemudian kartu ujian ya, itu biasa, dan juga kita juga mengatur berkaitan dengan norma berpakaiannya ya, dan seterusnya, dan tidak boleh satupun itu menggunakan atau membawa handphone dan sebagainya. Standar lah seperti tahun-tahun yang tidak ada perbedaan. Tapi dalam konteks ujian hari ini ada satu materi yang ditambahkan selain tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik, ada bahasa Inggris. Karena kita melihat evaluasi dari tahun yang lalu, bahasa Inggris itu sangat penting sekali untuk diujikan, sehingga mahasiswa kita ini, calon mahasiswa kita ini bisa lebih beradaptasi kepada kuliah-kuliah yang sekarang ini cenderung untuk menggunakan bilingual, kuliah dalam dua bahasa. Apakah tahun ini dibuka untuk difabel, Pak? Nah, secara khusus tidak ada perlakuan yang khusus untuk mereka, ya, mereka ikut. Tetapi kalau Universitas Sumatera Utara tahun ini memiliki juga di luar yang ini ada skema yang disebut dengan jalur prestasi. Jadi untuk mereka siswa-siswa yang memiliki prestasi di bidang seni budaya, olahraga, dan juga kerohanian. Misalnya kalau yang Islam itu bisa hafal 10 juz, 15 juz, 20 juz, itu bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut di dalam. Tapi tidak di dalam skema UTBK ini, tapi nanti akan dibuka di akhir bulan ini, insya Allah awal bulan Juni. Berarti SBMPT ini tidak ada difabel ya, Pak? Ya, nanti kita akan melihat, biasanya selalu ada, tapi perlakuan atau treatment yang dilakukan terhadap mereka itu juga
akan memenuhi hak-hak mereka. Jadi kita akan bantu mereka untuk bisa sama dengan yang normal lainnya untuk bisa mengikuti ujian. Jadi ada bantuan, bukan bantu untuk menjawab ya, tapi juga menyiapkan segala sesuatu supaya mereka juga nyaman dan bisa mengerjakan soal-soal itu sama dengan teman-temannya yang lain.